Halo semuanya. Halo. Caranya dijawab tadi dua orang kiri kanan ya. Nah, jadi kali ini saya ditemani dua politisi muda. Sebelah kanan ada saudara Olan, politisi dari Nasdem. Terima kasih sudah datang dan sebelah kiri ada saudara Ari. Metal. Pasti gini. Oh itu apa? Merah total. Kodenya gini ya? Metal. Merah total. Oh, Banteng. berarti udah tahu ya merah total metal. Berarti dari PDI Perjuangan. Jadi sangat beruntung ya, Bang Nimu sekarang ini didampingi dua politisi muda dari Mentawai. Ini kandidat masa depan. Kandidat peluang ini tahun 2024 ini yang memimpin DPRD Mentawai ya. Jadi kita doakanlah agar politisi-politisi muda ini bisa dapat kursi di 2024. Amin. Amin. Jadi kali ini kesempatan ini kita mau bahas-bahas seputar pilkada yang mau sebentar lagi Desember ini 2020 tentang pemilihan gubernur ya. Jadi kita mau dengar bagaimana politisi-politisi muda dari Mentawai melihat calon-calon kandidat ini. Kan ini sudah banyak bermunculan di media sosial, ada calon ini, calon dari partai ini, dari partai ini. Nah, jadi gimana dulu nih? Yang dari Nasdem dulu apa dari PDI dulu? Pemenang Pilpres saja ya. Jadi kita mulai dari saudara Ari nih. Jadi gimana melihat sosok-sosok kandidat untuk pemilihan calon-calon kandidat gubernur? Baiklah. Kalau menurut pandangan saya secara personal melihat karakteristik Kepulauan Mentawai, tentu kita juga melihat karakter dari calon. Nah, kita tidak bisa mengklasifikasikan secara siapa orangnya dan bagaimana. Tidak. Karena dengan kondisi pandemi saat ini itu menyulitkan bagi para calon untuk melakukan kampanye ke Mentawai. Apalagi dengan kondisi daerah kita yang masih dikategorikan 3T. Nah, kondisi ini sangat memprihatinkan khususnya bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait calon yang akan mereka pilih. Nah, bagaimana latar belakang calon, kemudian bagaimana visi misi calon, tentu harus dipahami masyarakat agar ketika misalnya calon ini terpilih, masyarakat tahu arah pembangunan Sumatera Barat secara khusus Kepulauan Mentawai mau dibawa kemana. Nah, kita PDI Perjuangan sebagai partai pemenang di Kabupaten Kepulauan Mentawai tentu punya parameter dan ukuran sendiri menentukan siapa nanti sosok yang akan ditunjuk atau dipercaya oleh partai. Nah, kalau menurut saya sebagai partai pemenang dan partai besar di Mentawai, tentu kalkulasi dari PDI Perjuangan itu tidak main-main ya. Pasti punya perhitungan yang matang, walaupun dalam konteks secara global atau secara umum di Sumbar bisa saja tidak sama dengan mayoritas kabupaten kota lainnya, tapi dengan spesifikasi visi misi calon pasti kita mendukung calon yang akan memprioritaskan Mentawai menurut arah pembangunan yang saat ini mungkin kita fokus di pariwisata, kemudian beberapa akses komunikasi juga harus diperbaiki, infrastruktur dan sebagainya. Nah, jadi bukan hanya sebagai berbicara tentang bagaimana cara menang, tapi bagaimana strategi politik itu mengarah kepada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, jadi secara umum seperti itu. Udah cocok lah ya jadi anggota DPRD tahun 2024 ya. Dapil 2 ya. Ya, jadi kita mau dengar dari politisi muda Nasdem, gimana itu Dan melihat? Ya, kalau kami sih sebenarnya bukan berbicara bentuk pendapatan suara di pileg akan menjadi pedoman ke pilkada, itu saya rasa tidak akan berpengaruh pertama. Yang kedua itu memang benar kata si Bro Ari bahwa di masa pandemi ini sangat menyulitkan orang datang dan berkampanye di Kabupaten Kepulauan Mentawai gitu. Betul. Nah, yang diharapkan yang pertama itu
bagaimana penyampaian visi misi yang jelas dan tersampaikan kepada masyarakat terkhusus di Mentawai, bagaimana mereka mengusahakan datang berkunjung ke Mentawai sehingga tidak terjadi lagi kayak pengalaman-pengalaman sebelumnya. Udah lepas kampanye selesai kita tinggal terus kita berusaha sendiri, ujung-ujungnya semenjak kabupaten ini berdiri tidak pernah keluar dari status daerah tertinggal. Saya bisa gimana ya mau katakan tidak juga etis, saya katakan sebagai politisi saya katakan kita tidak perhatikan tidak juga etis, gitu kan ya, tidak bicara seperti itu. Cuman pada kenyataannya memang itu gitu loh. Memang itu kenyataan yang kita berbicara. Ya, fakta berbicara, fakta lapangan kan seperti itu. Nah, saya rasa mungkin ada sosok dari calon pilkada Sumbar yang lebih energik. Terus yang kedua memastikan selama 5 tahun ke depan atau kurang 5 tahun ke depan mengeluarkan Mentawai dari status tertinggal. Saya secara pribadi tetap akan tunduk kepada peraturan partai. Misalnya kita usung ini nih. Nah, karena di Sumbar sekarang kan Nasdem masih melakukan ada konsolidasi partai, beberapa partai termasuk PDIP di koalisi Poros Baru Sumbar gitu kan. Mudah-mudahan di Poros Baru itu ada calon yang ada sosok yang diusung dari Poros Baru ini benar-benar berkomitmen bahwa Mentawai itu akan dikeluarkan dari status tertinggal. Saya rasa seperti itu, Bung Dimas. Iya. Ini sudah cocok jadi anggota DPR provinsi kayaknya ini. Sudah bicara secara provinsi. Jadi ada satu kandidat untuk DPRD Kabupaten, satu kandidat DPRD Provinsi. Kita doakan ya, semoga ada politisi-politisi muda dari Mentawai. Jadi kira-kira menurut teman-teman ini kriteria secara personal lah kalau misalnya jadi kandidat jadi calon gubernur itu bagaimana? Ini kemana nih pertanyaannya? Kayak PDI lah. Nah, kalau saya secara personal melihatnya di sini merupakan orang yang paham tentang calon gubernur yang ideal menurut saya, orang yang paham tentang bagaimana menjalankan struktural, menjalankan perangkat-perangkat mulai dari perangkat yang paling bawah di tingkat dusun. Nah, karena ini sangat vital kalau di Mentawai. Kita berbicara tentang geografi, satu dusun itu terpisah dengan dusun yang lain. Berbeda dengan kondisi di kota. Ada RT RW yang batasannya mungkin hanya gang atau jalan. Namun ini sangat berbeda dengan Mentawai. Maka posisi struktural itu sangat penting. Nah, bagaimana kita memaksimalkan peran dusun dalam menunjang kinerja hingga sampai di kinerja gubernur. Jadi salah satu contoh kita mengambil satu fenomena misalnya terkait bagaimana kita memaksimalkan struktural yang di tingkat bawah. Nah, seperti salah satu contoh kepala dusun ya. Bagaimana di Mentawai masih dusun ya? Masih dusun. Kita masih dusun. Bagaimana memaksimalkan alur birokrasi? Suruh dia berhenti mandi dulu. Tutup aja dulu pintu itu, Tutup biar terlalu terdengar. belum viral lah kawan dia. Ada lagi anak jam. Pas ada ujang, Keren. memaksimalkan alur birokrasi di mana kondisi geografis Mentawai itu sangat sulit. Nah, poin pentingnya. Nah, kondisi geografis yang saya maksud di sini adalah akses komunikasi, akses transportasi, luas wilayah, sumber daya manusia. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan sumber daya manusia yang kompeten didukung dengan infrastruktur yang ada, mulai dari akses transportasi, kemudian ada akses komunikasi, sehingga akses pembangunan bisa menyentuh sampai di lini paling bawah. Nah, kalau sejauh ini dari tahun 1999 hingga sampai sekarang lebih kurang 20 tahun. 20 tahun ya. Nah, kenapa kita masih dikategorikan daerah tertinggal, daerah 3T? Nah, sebenarnya potensi ada,
Kita punya sumber daya alam yang ada yang bisa kita kelola dan kita maksimalkan sehingga itu bisa menjadi pendapatan dan peningkatan sumber daya daerah yang bisa digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia yang ada. Nah, cuma apabila itu tidak dikelola dengan baik, ya seperti inilah kejadian ini. Nah, berkaca dari kondisi di masa lalu, tentu kita berharap di pemilihan gubernur ini ada sosok yang juga memiliki visi dan menyentuh kalangan bawah. Nah, jadi itu salah satu poin harapan kita yang benar-benar merasakan ketika berada di Mentawai. Nah, belum konsep pendidikan yang saat ini SMA diambil alih oleh pemerintah provinsi. Nah, itu sangat menyulitkan bagi kita untuk melakukan koordinasi antara guru-guru di kampung diharuskan untuk mengirim laporan menggunakan ini jaringan internet ya. Nah, jaringan internet. Sedangkan kapasitas sumber daya gurunya dengan kapasitas media yang ada, teknologi yang ada itu sangat terbatas. Jadi apabila kita mau menuju kondisi di luar dari 3T ini, ya kita benar-benar harus memilih calon yang benar-benar memperhatikan kondisi itu. Itu Bang Nimus. Dari mana di mana melihat dari sosok secara personal lah, Kriteria lah ya. kriteria yang paling berpeten lah itu. Kalau saya sih dengan umur kita yang masih muda dan terjun di dalam perpolitikan, saya rasa saya tidak muluk-muluk. Yang pertama itu karena memang harus generasi muda yang harus terjun di dalam perpolitikan, merubah warna perpolitikan, merubah warna pembangunan, merubah pola-pola pola pemerintahan dengan gimana cara ngomongnya itu, dengan gaya mudanya, sehingga itu tidak ada lagi bahasa kita orang muda yang menjadi pengalaman lah, kayak teman-teman juga misalnya ada organisasi kemahasiswaan mau berkunjung kepada kepala daerah, harus kita tidak merasa nyaman karena kita memang sudah tidak seumur. Itu yang pertama. Nah, kalau saja ada sosok muda di saat itu jadi gubernur atau jadi bupati misalnya, jadi anggota DPR juga, sehingga kita tidak lagi munafik gitu bertemu mereka. Seolah-olah kita sangat menghargai mereka, padahal dalam hati kita kan orang muda nih. Selamat pagi Pak, padahal dalam hati kita nih, aduh kok nggak nyaman ngomong gitu kan, kok nggak nyaman gitu kan. Cuman kalau ada anggota DPRD yang muda, bupati yang muda, gubernur yang muda, bahkan di luar kantor pun kita bisa komunikasinya sedikit senyantai ya gitu ya. Hai Pak Bro Gubernur gitu kan. Hai Pak Bro Bupati kan, lebih enjoy karena bagaimanapun Bang Nimus tidak ada kata mutiara atau pepatah, kata pepatah yang mengatakan generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Nah, jangan kasih lagi generasi yang bawah atau generasi atas, enggak, dia ada di generasi muda. Kalau masalah kriteria secara umum Bang Nimus, yang pertama itu kita pastikan calonnya satu cerdas. Cerdas dalam birokrasi, paham dalam birokrasi, paham dalam ke depan menjalankan roda pemerintahan, dari seperti yang dibilang Bung Hari, dari bawah sampai ke atas. Apalagi kita di Mentawai, benar tuh kata Bung Ari, yang di dusun gitu kan. Kalau di sini memang antara gang ini udah RT RW gitu kan. Kalau kita naik turun lembah gunung gitu kan, topografinya masih ekstrim ya. Ekstrim gitu kan, lagi naik gunung turun gunung gitu kan. Banyak duri gitu kan. Betul. Yang itu harus bisa menjadi perhatian ke depan. Yang kedua Bang Nimus, inovatif, bagaimana orang-orang muda, dengan hadirnya orang-orang muda di dalam kepemimpinan daerah,
membuat orang muda termotivasi nih. Oh kira-kira apa sih? Jadi tidak ada lagi kata mengatakan alergi dalam perpolitikan, orang muda alergi dalam politik, sehingga itu menjadi apa ya? Jadi antusias ya. Antusias orang muda berpolitik itu bukan hanya jadi misalnya kayak caleg nih gitu kan, caleg gendong gitu hanya untuk mengisi kekosongan. Nah, tapi benar-benar mereka turun di dalam perpolitikan dan memberikan suatu tawaran yang benar-benar bisa mereka lakukan karena mereka masih muda atau apapun itu. Nah, yang ketiga pastinya lagi-lagi saya katakan itu energi. Yang muda yang energi ya. Energi gitu kan, bisa diajak lari 10 km gitu kan. Udah yuk jalan situ, misalnya ke Simatalu, ke Mentawai atau kemana gitu kan. Ada misalnya mobil gubernur bocor gitu, mau jalan kaki kan masih nggak capek gitu kan, nggak samuran. Bisa gitu. sepedaan gitu Bisa ya. sepedaan, goes merakyat gitu kan. Iya. Tapi yang paling utama adalah Bang Imus, kriteria yang harus kita untuk di Mentawai khususnya yang berkomitmen untuk mengeluarkan Mentawai dari status daerah tertinggal. Iya. Saya rasa itu Bang Nimus. Oke. Sangat menarik ya. Jadi nih ada satu, kita mau berbicara tentang peta politik. Peta politik kan di Sumatera Barat ini ada 19 kabupaten kota, salah satunya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Salah satu media daring pernah menyebutkan bahwa populasi Kepulauan Mentawai terlalu kecil untuk dihitung sebagai kekuatan politik. Gimana itu dari PDI melihat itu? Mungkin dari Nasdem lagi. Kalau disumpah secara umum kan Nasdem masih bisa berkoalisi dan kekuatan politik. Kita lempar bola ya, kenal deh ya. Ini gimana nih, Nan? Ya kalau saya sangat disayangkan lah. Sangat disayangkan. Kalau saja itu head to head 50 plus 1, ternyata plus satunya Mentawai, coba. Jadi kita bisa menang ya. Menang gitu. Karena hal kecil itu sebenarnya yang sangat berbahaya, yang membuat mereka menang dan menentukan mereka kalah. Betul. Ini harus diperhitungkan juga ini sebenarnya. Kalau saya yakinnya di situ. Mentawai itu bukan hanya menjadi bukan seperti yang dikatakan di salah satu media online yang mengatakan populasi Kepulauan Mentawai terlalu kecil untuk dihitung sebagai kekuatan politik, saya rasa. Nah, dan itu saya baca itu lucu, sebenarnya lucu. Karena bagaimanapun DPT yang 70-an ya, 68.000 DPT menurut data KPU, 68.000 itu kalau saja salah satu calon itu hanya mendapatkan 30.000, kurang suaranya 30.000 dan itu diisi oleh dari Mentawai, coba gitu. Karena bagaimanapun Bung Nimus, perhitungan suara di saat pilkada itu terakhir dari Mentawai karena kita akses perhitungan suara gitu kan masih jemput dulu dari ujung baru ke kabupaten gitu kan. Ini 18 kabupaten kota udah selesai, Mentawai ternyata belum. Kira-kira perbandingannya itu 10.000 nih sama-sama draw nih. Sama-sama draw ada yang 10.000. Ternyata di Mentawai itu hitungannya 30.000. Betul. Nah, sulak di Mentawai tak. Berarti bisa jadi juru kunci ya Mentawai. Kunci. Satu, jangan anggap remeh sih sebenarnya. Sehingga di saat media mengeluarkan populasi Kepulauan Mentawai terlalu kecil untuk dihitung sebagai kekuatan politik, disitulah akan terjadi gimana ya, kayak dianaktirikan, pelemahan ya. Ya kayak dianaktirikan, sehingga kami Mentawai berbicara kalau ini dikeluarkan di media, bisa-bisa Mentawai mengatakan, ngapain kami pilih toh kami tidak diperhitungkan. Iya. Masih banyak ada yang harus kami garap, masih banyak pisang yang harus kami keluarkan di pelabuhan, masih banyak yang harus kami kerjakan, masih banyak ikan yang harus kami pancing, ngapain kami ikut milih di pilkada atau kami tidak diperhitungkan gitu loh. Ini bukan mengajak golput ya? Bukan mengajak golput. Kalau saya tetap menyatakan, kalau bisa dari 100% DPT di Mentawai memilih, karena satu suara akan menentukan nasib Mentawai 5 tahun ke depan. Iya.
Jangan lupa 2024 pilih saya. Ini sudah mulai Itu bisa disensor ya? KPU ya. Itu bisa disensor. Karena belum tahapan kampanye. Ya, saya rasa itu. Ya oke. Jadi gimana nih dari PDI melihat ini? Ya kalau Statement kita menghitung kalkulasinya, memang Mentawai itu hanya 2% dibanding dengan Sumatera Barat secara keseluruhan yang berjumlah 33,7 juta. Nah kalau misalnya dalam tahun ini kan masih pemutaran data ya. Di tahun 2017 68 ribu, ada kemungkinan peningkatan di angka 70 ribu di tahun 2020. Nah, cuma di sini saya menekankan bahwa tidak layak apabila politisi dalam hal ini pemilihan gubernur melihat masyarakat itu dalam konteks nominal. Nah, bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk tingkat kesejahteraan. Ya. Nah, seharusnya dalam hal ini kita proporsional aja. Bentuk itu apa yang dibutuhkan. Nah, sehingga materi kampanyenya pun harus mengarah pada kebutuhan dari masyarakat. Tentu berbeda. Materi kampanye di Padang, di Bukit Tinggi dan di Mentawai itu pasti berbeda. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah pencerdasan politik. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh saudara saya Olan, jangan sampai momen ini menjadikan masyarakat enggan memilih. Karena dalam tanda kutip suara mereka tidak akan diperhitungkan dengan nominal 2% tadi kan. Dengan jumlah suara yang 70 ribu dan di angka 2% Sumatera Barat, itu sangat kecil dan tidak diperhitungkan. Namun bagaimana para calon bersaing untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Nah, karena momen politik bukan hanya sebatas pemilihan gubernur. Nah, tapi hal ini juga berhubungan dengan bagaimana nanti perkembangan masyarakat ke depan. Nah, jadi kalau misalnya harus menekankan hal itu, saya rasa itu sangat itu perhitungan politik yang sangat prematur. Karena kita tidak bisa menjangka tingkat kesejahteraan masyarakat dengan nominal angka. Nah, terlebih di Mentawai itu memiliki sumber daya yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa dan mendatangkan PAD bagi provinsi. Nah, kita punya pariwisata yang kelas internasional. Ya. Nah, bagaimana provinsi bisa memaksimalkan itu untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat? Nah, bersinergi dengan masyarakat yang ada. Nah, tentu lebih ke situ arah pembangunannya dan arah politiknya lebih ke situ. Dan menurut saya pada poin terakhir dalam statement ini, alangkah baiknya para calon masuk ke masyarakat sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, di Mentawai kita minim akses pendidikan. Apakah calon bisa memberikan janji untuk peningkatan akses pendidikan? Nah, sekarang media online, kita anak-anak harus belajar menggunakan media online, menggunakan teknologi. Apa yang inovasi-inovasi yang harus kita keluarkan? Apa inovasi-inovasi yang harus disampaikan oleh calon-calon gubernur? Karena dampak ini pun tidak hanya di Mentawai, di daerah lain pun di Sumatera Barat secara umum masih banyak juga orang yang khususnya anak-anak yang masih dilarang menggunakan HP. Kenapa dilarang? Karena ada dampak negatif juga. Nah, bagaimana pemerintah juga melihat hal ini sesuatu yang bisa mengancam generasi-generasi ke depannya. Nah, terkhusus di Mentawai yang sama-sama kita tahu lah, bukan hanya anak-anak saja, bahkan orang dewasa pun masih ada yang masih gaptek. Nah, jadi saya lebih melihat kepada orientasi pembangunan masyarakat itu berasal dari bawah, dari keluhan dan apa yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Begitu Bang Lemus. Oke. Terakhir ini terakhir, pertanyaan terakhir buat dua politisi muda yang mungkin agak berat ya. Jadi saya mau minta nih 3 saja lah ya. 3 harapan dari politisi muda untuk calon-calon gubernur nanti yang akan memimpin Sumbar ke depannya. Harapannya untuk Mentawai. Nah, jadi kita berbicara tentang Mentawai, apa harapan teman-teman untuk Mentawai? Nah, harapan kepada calon gubernur kita ini. 3 saja ya.
Saya yang dulu. secara umum. Oke, Saya dari dulu. Nasdem lah. Iya. Saya dulu berarti. Iya. Oh, ya. 3 ya Bang Imus. 1 datang, yang kedua lihat, yang ketiga tidak lanjuti. Selesai. Saya rasa itu dah. Simpel ya. Simpel kan? Sederhana ya. Sederhana mungkin. Padat dan Ya. tegas. Harus diulang ini kayaknya biar bisa. Datang, lihat, tidak lanjuti. Oke, ya. Sekaligus Itu- closing statement jadi. Seperti ketumnya itu. Hah? Ketumnya tegas kan. Tegas ya. Jadi gimana? Soal restorasi. Dari PDI sudah mendengar 3 harapan. Harapan ya. Nah, jadi saya agak menjabarkan sedikit harapan. Yang pertama terkait rasakan bagi calon gubernur yang akan mencalon, rasakan bagaimana maksudnya bagaimana kita sebagai calon itu merasa sebagai orang Mentawai. Ya. Bagaimana kita merasa tertinggal, bagaimana kita merasa ditinggalkan. Saat ini posisi Mentawai ditinggalkan. Kenapa selama 20 tahun tidak ada perubahan? Betul, betul. Nah, jadi yang pertama tolong rasakan bagaimana menjadi orang Mentawai. Yang kedua berikan ide, berikan gagasan, berikan inovasi bagaimana agar Mentawai itu tidak menjadi kabupaten yang terburuk di Sumatera Barat. Satu-satunya saat ini. Satu-satunya. Nah, dan yang terakhir menurut saya jadilah bagian dari rakyat. Tidak membatasi diri, membuka akses sebesar-besarnya bagi masyarakat, mendengar keluhan masyarakat. Jadi untuk 5 tahun ke depan ketika pun terpilih, amanah ini akan menjadi sebuah tanda kepada masyarakat bahwa gubernur saat ini benar-benar pilihan dan sosok yang dipilih dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya. Oke, mantap sekali ya. Sangat menginspirasi ini. Semoga nanti para kandidat melihat dan menonton video kita biar bisa satu rekomendasi ini. Ya jadi terima kasih sudah hadir, sudah bincang-bincang terkait calon gubernur kita di masa yang akan datang di 2020 sampai 2025 ya. Jadi semoga teman-teman menentukan pilihannya masing-masing, penonton juga menentukan pilihannya masing-masing. Dan ingat jangan lupa golput. Jangan lupa golput. Jangan golput. Jangan golput, tetap berikan pilihan yang terbaik. Dua para politisi muda kita ini sudah memberikan beberapa inspirasi, beberapa kriteria untuk teman-teman dan pemilih cerdas. Jadi bisa melihat hal-hal ini. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan gubernur yang terbaik di 2020, Desember 2020. Jemputan. Ayo memilih. Jangan golput. Jangan Jangan golput. golput.